Shalom. Seberapa banyak saudara hadir di tanggal 9 dan 11? Boleh lambaikan tangan. Oke, pasukan terdahsyat luar biasa ya. Saudara, mari kita sama-sama buka di Galatia 3 ayat yang ketiga. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, kita ini sudah memulai semua perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam roh. Saudara, bukan berarti kita mengakhiri dalam daging, artinya kita menggenapi semua janji. Bukan. Ini beda konteks. Ini artinya adalah kita memulai semua yang luar biasa, semua yang ilahi, semua yang divine. Tetapi kita mengakhirinya dengan kemarahan, mengakhirinya dengan ego, dan menumbuhkan dan mengakhiri semuanya dengan daging. Saudara, buat saya memulai perkara ajaib itu adalah perkara yang sulit. Tetapi untuk melanjutkan dan mengakhirinya itu jauh lebih sulit. Kemarin kami kumpul di GWR, di tim Bethlehem, di semuanya, semua yang in charge untuk di Tangerang kita kumpul. Dan saya share untuk mengambil langkah iman dan mengambil satu tempat ibadah yang baru itu sudah sulit. Tetapi sekarang untuk melanjutkan, untuk mengisi, untuk memastikan Tuhan tetap mau hadir, untuk mengumpulkan pasukan terdahsyat Tuhan di sana, itu perkara panjang dan hal lainnya lagi. Saudara nangkap sampai sini? Saudara datang ibadah tanggal 9 dan 11 itu sudah hebat. Tetapi untuk menjadikan semua janji, semua nubuatan, dan saudara menikmati, itu perkara lainnya lagi. Nah, makanya di Alkitab ditulis, apakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai semua yang glorious. Kamu Mahanaim, kamu Bahtera, kamu pasukan terdahsyat. Sudah memulai semua perkara yang hebat. Jangan sampai engkau mengakhirinya dengan kepahitan, dengan ketidakpercayaan. Makanya pada pagi hari ini saya mau ajak untuk kita sama-sama belajar gimana caranya supaya semua janji yang Tuhan berikan kita nikmati sama-sama. Boleh bilang kiri kanannya, aku akan menikmati setiap janji. Oke, mari kita belajar dari satu raja yang gagal yang bernama Yerobeam. 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Saudara nanti pulang, saudara bisa baca di rumah. Saudara bisa baca tentang kisah seorang hamba yang dinubuatkan menjadi pewaris atau menjadi sebuah keluarga yang akan menggantikan Daud. Saudara bisa bayangkan semua perkara-perkara ajaib yang sudah Tuhan buat di Daud dan anaknya Salomo. Dan ini ada seorang hamba yang diangkat Tuhan, diurapi, dinubuatkan bahwa dia akan melanjutkan, bahkan dia akan membangun sebuah keluarga kerajaan yang sama besar, bahkan lebih besar dari yang sudah Tuhan buat kepada Daud dan keturunannya. Saudara nanti bisa baca di rumah. Hari itu seorang nabi datang dan berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo. Sebab ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidup oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah. Tetapi dari tangan anaknya Rehabeam, aku akan mengambil kerajaan itu dan aku akan memberikan kepadamu, yakni 10 suku. Saudara, ada sebuah kondisi yang hari itu membuat Yerobeam mendapat janji. Nanti saya akan coba bukakan di Alkitab, di firman Tuhan, bagaimana siklus ini akan terus berulang. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah konsekuensi yang membuat ada seseorang mendapat janji Tuhan. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian maka engkau Yerobeam, ini kuambil, diambil oleh Tuhan, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Ada berkat, ada janji yang diberikan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku
dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, yang aku akan berikan orang Israel kepadamu, dan aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Ada sebuah janji, hasil dari sebuah konsekuensi. Oke, saudara masih bisa ngikutin sampai di sini? Ada sebuah peristiwa yang membuat Tuhan terpaksa mengangkat kerajaan atau mengangkat keluarga yang baru untuk tetap mempertahankan mezbah Tuhan di muka bumi. Peristiwanya apa? Keturunan Daud tidak bisa memegang janji setianya kepada Tuhan, dan mereka mulai menyembah kepada dewi orang Sidon. Maka terpaksa, maka konsekuensi dari dosa, konsekuensi dari kutuk adalah Tuhan mengangkat seorang yang baru dengan janji yang baru. Saudara masih bisa ngikutin? Lalu ayat selanjutnya, lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Saudara, setelah Yerobeam menerima janji, maka Tuhan akan memberikan Goliat, atau bahasa saya, Tuhan akan memberikan panggung atau platform supaya Yerobeam bisa naik ke atasnya. Saudara, semua Goliat yang diberikan dalam hidupmu tidak pernah diciptakan untuk membunuh engkau. Semua Goliat, semua persoalan, semua musuh itu adalah tangga, itu adalah panggung dunia yang akan membuat engkau terus naik dan terus naik. Itu adalah lampu sorot terbaik supaya seluruh dunia tahu inilah orang yang diurapi Tuhan. Oke, saya coba bukakan siklus yang sama. Kalau saudara buka di 1 Samuel 16 ayat 1, 12 dan 13, saudara juga akan menemukan kenapa Daud diurapi menjadi raja. Sama, berapa lama lagi engkau Samuel berduka cita karena Saul? Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem. Karena Saul ditolak menjadi raja, maka Daud menerima janji Tuhan. Maka bangkitlah, urapilah dia, dan sejak hari itu sampai seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan kemudian setelah itu Tuhan memberikan panggung yang pertama sebelum Goliat, yaitu mengusir roh jahat dari Saul. Jadi kalau ada orang telepon saudara, Pak, boleh enggak Bapak tolong doain anak saya diganggu kuasa gelap. Itu adalah panggung yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saudara, saudara, usaha saya salah satu yang pertama adalah saya mendoakan orang kaya supaya usahanya berhasil. Dan waktu usahanya berhasil, saya mendapat saham kosong 40% dari perusahaannya. Dan hari itu cukup untuk membiayai kuliah saya dan bayar bensin untuk pulang pergi ke Bekasi, SHRK di Kelapa Gading. Itu cukup dari mana? Saham 40% waktu saya mendoakan seorang donatur yang usahanya stuck hari itu. Saudara, waktu engkau menerima janji Tuhan, Tuhan akan memberikan panggung dalam hidupmu. Abraham mendapat janji Tuhan karena seluruh dunia didapati sudah tidak lagi setia dan mereka mulai menyembah berhala. Abraham mendapat janji di mana Tuhan akan membangun sebuah keturunan ilahi. Panggungnya adalah apa? Panggungnya adalah kemandulan. Dia mendapat janji akan punya keturunan, panggungnya adalah dia tidak bisa punya keturunan. Ishak yang adalah anak perjanjian, dia harus menjadi semakin kaya, dia harus mewarisi. Panggungnya adalah dia harus berhadapan dengan pasukan Filistin, yang hari itu dihadapi dengan cara apa? Menggali sumur demi sumur. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga. Tapi sumur demi sumur, sumur dibuka, diserang. Sumur dibuka, harus ditutup lagi. Sumur dibuka dan diserang lagi sama Filistin. Sampai dia dapat Rehobot. Yusuf mendapat janji bahwa dia akan memberi makan seluruh dunia. Panggungnya adalah apa? Dia harus mengampuni, dan yang lebih mengerikan, di saat dia harus menjadi raja, dia harus menghadapi apa? 7 tahun kelaparan. Bahkan Yesus, sebelum Yesus menjadi raja, Yesus harus menghadapi panggung. Panggungnya apa? Ya, semua selama 33 tahun Yesus hidup, itulah panggung yang diberikan Bapa supaya Yesus bisa mendapat spotlight yang terbaik. Apakah sampai di sini saudara bisa melihat kesamaan dan korelasinya? Setiap kali saudara mendapat janji Tuhan, Tuhan akan memberikan spotlight terbaik supaya seluruh dunia tahu, malaikat tahu, pasukan terdahsyat tahu siapa engkau di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara nggak bisa, Yerobeam katanya diurapi Tuhan.
Kata siapa? Ya pokoknya begitu. Mana buktinya? Ya nggak bisa, udah didoain sama Bu Iin pokoknya. Nggak bisa. Orang akan melihat panggung yang harus engkau naiki, dan engkau akan menari bersama Tuhan di sana. Itu adalah panggung kemiskinan, itu adalah panggung kegagalan, itu adalah panggung kemarahan. Dan engkau berhasil mengalahkan, maka seluruh dunia akan tahu inilah orang yang dipakai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara, engkau akan memulai dengan ada peristiwa demi peristiwa yang membuat kita semua diangkat. Saudara, kenapa sih Bahtera ini ada? Kenapa pasukan terdahsyat ini ada? Kita ini lahir dari kerinduan hati Tuhan. Kita ini lahir karena seluruh dunia tidak lagi bisa bekerja sama dengan Allah. Kenapa kita semua hadir? Karena ternyata didapati terlalu banyak tubuh Kristus yang sudah tidak bisa mengeksekusi visi-visi Tuhan. Makanya Bahtera dilahirkan. Saudara, saya berkali-kali ngobrol dengan orang dan mereka berkata, Pak, kalau saya boleh nanya, Bahtera itu sebenarnya apa sih, Pak? Dan disitulah cerita terdahsyat akan saya ceritakan, saudara. Mereka berkata, Pak, kata orang Bahtera itu isinya yang sesat, Pak. Pak, Bahtera itu artinya tarian, Pak. Pak, Bahtera itu artinya tumen, Pak. Pak, Bahtera itu artinya, sebentar, dengerin saya dulu. Saya akan ceritakan dari Kejadian 1 ayat yang 1. Pada mulanya ada 6 orang yang pelayanan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Mereka 6 orang yang diurapi Tuhan dan berkat mereka sangat banyak. Mereka semua punya keturunan, mereka semua punya anak-anak jasmani dan rohani. Mereka kumpul di satu rumah, dan di rumah itu mereka dijamah Tuhan, dan mereka memutuskan memberikan hidup mereka kepada Tuhan. The rest is history, saya bilang. Dari 6 orang inilah mulai mereka mendapat visi yang pertama, yaitu mengandung atau menggendong Indonesia. Kalau saudara ingat, mereka membuat roti bentuk Indonesia. Dan mulai hari itu kita akan membawa lawatan, dan kita akan berdoa sampai 85% dari Indonesia diselamatkan. Dan belum sampai sekarang. Itu adalah visi, dan itu adalah cerita Kejadian 1 ayat 1. Jadi kalau ada orang bilang, oh Bahtera udah bubar karena Pak Agung. Oh, enggak pernah. Di Kejadian 1 enggak ada cerita tentang itu. Di Kejadian, di sejarahnya, ini adalah 6 orang yang menerima visi Tuhan whatever it cost. Saudara, dimulai dari mana? Tante saya meninggal, Pak Yusak kecelakaan, saya nggak tahu sudah berapa ratus miliar yang ditabur, berapa banyak martir yang sudah pulang duluan ke surga. Mereka semua adalah orang-orang yang bahkan namanya tidak tertulis, yang menyelesaikan visi Tuhan. Jadi kalau saudara berkata Bahtera bubar karena 3 orang pulang ke surga, itu terlalu murah, maaf. Karena ada visi yang terlalu besar, ada janji yang terlalu dahsyat yang Tuhan berikan. Balik, karena ada konsekuensi, karena visi Tuhan terlalu besar dan tidak banyak tubuh Kristus yang mau mengeksekusi. Masih ada nggak? Sangat banyak, tapi tidak cukup. Saudara anggap masih ada nggak Pak gereja-gereja yang takut akan Tuhan? Banyak, tapi tidak cukup. Makanya pasukan terdahsyat dikumpulkan. Jadi kalau saudara berkata Bahtera intinya adalah baju profetik, enggak, itu bagian dari supaya kita bisa sampai 85%. Peperangan itu intinya, enggak juga. Itu adalah bagian supaya kita bisa menggenapi 85%. Saudara harus kerja, saudara harus spirit of excellence, ada perjanjian, ada covenant. Apakah itu? Enggak, itu semua included. Saudara sampai sini bisa nanggap? Lalu Tuhan memberikan panggungnya. Tuhan berkata ini enggak bisa. Bahtera ini gak akan bisa cepat kalau tidak ada panggung dan konflik yang diberikan. Isu apa ya kata malaikat? Isu apa Pak? Yang paling gak masuk akal tapi orang Indonesia suka apa Pak? Kawin, gimana kawin? Gimana Pak kawin Pak? Kayak gak masuk akal. Nah itu orang Indonesia suka. Drama telenovela. Oh gitu. Mereka semua sudah punya suami, punya istri. Sudah.
Terus gimana? Udah kita bikin isu drama Korea Bahtera. Gimana tuh Pak? Ceritanya mereka bikin trip ke Israel. Oh gitu Pak? Kita bilang temanya perkawinan anak domba. Pakaikan semua mereka jas dan baju rapi. Belum jubah kayak sekarang. Yang kita ngerti baju rapi itu jas, saudara. Seperti pernikahan Coach Stephen hari itu. Yang kita ngerti baju rapi itu jas. Bikinlah acara di Israel. Lalu semua orang bikin haus dan lapar. Wah, kami pergi sekian bus, tapi ada banyak orang mau ikut-ikutan dan tidak mau bayar yang sama. Mereka bikin bus sendiri, harganya beda $100, beda $200, nginep di hotel yang lebih murah, tapi ikut ibadahnya nimbrung sama acara Bahtera, nggak ikutan bayar gedungnya. Sampai akhirnya Bahtera mulai ibadah dan trip-trip lainnya ini ikut datang ke gedungnya. Dan ternyata di Israel tidak seperti di Indonesia. Buat masuk harus pakai name tag. Dan mereka masuk, ini kok semua pakai jas, kok saya nggak boleh masuk. Mereka lihat Bu Iin pakai baju rapi, Pak Agung pakai baju rapi, padahal semuanya pakai baju rapi. Tapi mereka cuma mau lihat 2 orang, ini kawin di dalam ini. Mereka pulang dengan marah dan mereka mulai mengisukan Ibu Iin dan Pak Agung menikah di Israel. Malaikat semua iblis juga bingung, kok percaya ya Tuhan? Iya, aku perlu mereka percaya. Sehingga cerita Bahtera menjadi heboh, seluruh dunia jadi kepo. Dan setiap kali Bahtera KKR, mereka datang, ini sesatnya di mana? Dan ternyata nggak tahu sesatnya, malah jadi pasukan terdahsyat seperti saudara di tempat ini. Kira-kira itu sudah masuk ke kitab Keluaran, saudara. Masih panjang ini. Dan hari ini juga belum selesai. Hari ini mungkin kisah para rasul, saudara. Masih panjang cerita kita, amin. Masih 15 tahun. Saudara, itu adalah panggung demi panggung. Tiba-tiba Tuhan kasih Monas, gak ada duit. Tiba-tiba Tuhan kasih, ayo keliling Indonesia, ayo bikin album, tarian kita mendunia, jubah-jubah kita mendunia, lagu-lagu kita mendunia. Itu semua apa? Itu adalah panggung demi panggung yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan, baik kemuliaan ataupun kekalahan. Kemarin AL di tanggal 11 khotbah dengan sangat baik. Beliau berkata, bagaimana kalau ternyata kekalahan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan artinya saudara kalah menurut dunia, bukan. Kalau ternyata kekalahan kita direkayasa oleh Tuhan. Kalau saudara berpikir Levi meninggal, itu adalah sebuah kekalahan, no. Itu platform. Saudara, sebentar nanti sore saya akan pergi ke Taiwan. Singkat cerita, Elion pernah didoakan bahwa dia akan menjadi penginjil di seluruh Asia Timur. Salah satunya Taiwan, saudara. Makanya kami pelayanan ke sana, kami doling. Dan saya ini bercanda kepada Kesha, Kes, kira-kira pasukan terdahsyat itu kira-kira seperti ini. Elion ada di sini, bahkan menurut saya dia nggak ngerti apa itu janji dan Asia Timur. Saya bilang gini, Kes, itu Elion udah baca pemetaan belum? Kan belum bisa baca. Oh iya benar juga, belum bisa baca. Dia udah siapin senjata profetik, udah dapat rema belum dari Tuhan? Kayaknya belum deh, Jos. Iya, kayaknya belum. Dari kemarin main terus babnya. Saudara tahu yang dapat janji dia, yang repot papa mamahnya dan bibi-bibinya dan semuanya, saudara. Kira-kira Tuhan dan kita tuh sama. Yang dapat janji siapa? Yang repot siapa? Yang memaksa supaya saudara belajar terima berkat Rock of Covenant siapa? Tuhan. Kita ini anggot-anggotan, malas-malesan. Saya bilang gini, ini Elion tahu gak sih kalau kita tuh mau ke Taiwan, minimal dia tahu lah. Kayaknya enggak deh, dia cuma tahu kita mau naik wawat sama mau naik mau naik pesawat dan naik kereta, saudara. Tadi pagi saya nanya, Elion kita mau ke Taiwan, kita mau naik pesawat, naik tutut. Nggak mau, maunya wawat. Iya, naik pesawat terus naik kereta. Enggak, maunya pesawat. Ya udah deh, pesawat. Kita tuh mau ke Taiwan. Taiwan itu sebuah negara itu sebuah pulau, sebuah tanah yang lain, Elion. Dia nggak ngerti. Pokoknya dia ngertinya wawat. Itu dia. Saudara bisa bayangin ya? Yang terima janji itu Elion, di mana dia akan menguasai Asia Timur. Di hari ulang tahunnya kita akan naik ke tempat tertinggi. Sekali lagi mengklaim ini adalah anak yang akan menggembalakan bangsa-bangsa. Tapi Elionnya aja gak paham, saudara. Nah itu yang selalu Bu In katakan, bagian kita itu berapa? 0,0001%. Nah nanti kalau Elion makin besar, ya dia akan makin
belajar. Nah itu kita juga sama. Saudara ini pasukan terdahsyat. Saudara akan makin diajarin setiap janji demi janji. Semua janji yang diberikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Tuhan akan mulai berikan panggung demi panggung. Supaya kita bisa dilihat oleh seluruh dunia. Jadi saya bisa simpulkan ada sebuah siklus. Ada something, maka seseorang harus dibangkitkan. Ada sebuah janji yang diberikan. Dan ada panggung ujian. Dan itu membuat kita menjadi penggenap janji Tuhan. Abraham, dia dibangkitkan menjadi bangsa pilihan. Yusuf, Elisa penerus. Yesus menebus umat manusia. Bahkan Paulus pun menerima janji Tuhan karena sebuah kondisi. Tetapi firman Tuhan, pergilah sebab orang ini Paulus adalah alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Karena ini Tuhan melihat ini kayak 11 murid, 12 murid terlalu lamban. Terlalu banyak drama. Lomba lari aja sampai masuk ke kitab Yohanes. Saudara bisa bayangin gak? Lomba lari siapa yang lebih cepat antara Yohanes atau Petrus. Sampai masuk ke kitab yang paling best seller di dunia sampai hari ini. Kitab Yohanes. Itu ada perlombaan lari di situ. Murid yang dikasihi melebihi kecepatan dari itu. Saudara bisa bayangin. Terlalu banyak drama. Tuhan mengurapi seorang yang baru yang bernama Saulus berubah menjadi Paulus. Gimana caranya Bahtera bisa menggenapi janji? Mari kita balik ke Yerobeam 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Hari itu ini adalah firman yang diberikan Tuhan kepada Yerobeam. Firmannya sederhana. Kalau tadi saudara baca di Alkitab, Yerobeam ini mendapat sebuah berkat yang kurang ajar sekali, tapi mudah sekali, tapi ternyata tetap tidak bisa dia genapi. Tuhan tuh bilang gini, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu. Kamu terserah mau ngapain, kata Tuhan. Syaratnya satu. Syaratnya apa? 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan, segala yang kuperintahkan, hidup menurut jalan yang kutunjukkan, melakukan apa yang benar dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah. Baru di Alkitab di situ ditulis, maka aku. Saudara ngerti ya? Setelah Yerobeam melakukan semuanya ini, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara nanggap? Berkatnya sudah diberikan. Betul, Yerobeam menerima 10 suku, dia menjadi raja, dia menjadi pemimpin, dan dia terserah dia mau ngapain. Dia mau main game, dia mau main golf, terserah. Tuhan akan tetap menjaga kerajaan ini. Syaratnya apa? Kalau saudara belajar bahasa Ibraninya, ada conditional clause. Ini bahasanya bahasa hukum, yaitu apa? Jika. Sama-sama katakan jika. Jadi ada syaratnya. Jadi kalau saudara berkata, oh ya, Rock of Covenant, jika syaratnya adalah no. Ada syaratnya. Syaratnya ini apa? Jika itu conditional clauses. Kalau saudara pernah ngikat perjanjian di notaris, saudara akan menemukan bagianmu apa, bagian saya apa. Dan ini adalah jikanya. Jikanya apa? Yang pertama, mendengarkan segala. Saudara tahu segala? Semuanya yang kuperintahkan kepadamu. Makanya di Alkitab ditulis gini, dengarlah segala yang kuperintahkan. Mungkin menurut saudara itu saya parah, iya saya separah itu. Tapi waktu saya angkat banner tadi saya berkata enggak, saya mau tetap dengar Tuhan. Tapi saya bilang gini, kita harus mendengarkan. Syaratnya apa? Segala kok. Segala. Jadi saudara gak bisa pilih, oh yang ini saya setuju, yang ini enggak, yang ini saya terima, ini enggak. Dan saudara, dia kita ditulis yang kuperintahkan dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ini bahasa aslinya bagus. Saudara itu bukan cuman berjalan sekali lewat selesai, tapi menghidupi. Saudara, seberapa banyak saudara itu pakai baju profetik supaya saudara datang ke Mahanaim dan gak pernah menghidupi. Saudara nangkap bedanya?
Saudara angkat senjata, saudara doa perang, saudara menjarah, saudara menjaga integritasmu sebagai pasukan terdahsyat. Itu saudara nggak hidupin, saudara cuman melewati. Saudara tahu bedanya? Saudara datang ke Mahanaim, saudara harus pakai baju profetik, itu melewati. Saudara pulang, ya udah apaan sih nih? Tapi menghidupinya, itu saudara punya pengertian kenapa saya harus pakai baju profetik. Saudara doa perang, prosedural, perjamuan, pengurapan, deklarasi, SMA. Itu semua bukan cuman oh ya karena saya harus, oh ya karena saya staff, oh ya karena saya pasukan, bukan. Tapi saudara berhasil menghidupinya jadi daging. Contoh sederhana, makan sehat, makan sehat. Kalau saudara cuma sekedar oh ya kita lagi puasa makan sehat, jadi selama sebulan saya akan puasa makan sehat. Selesai 1 bulan apa yang akan saudara lakukan? Selesai makan biasa. Christian itu lagi diet apa namanya? Intermittent diet, fasting. Tapi jam 12 siang makannya nasi sebakul, saudara. Saya bilang itu kayak bukan puasa, Chris. Itu kayak bukan diet, Chris. Enggak kok, menurut Profesor A, saya dapat bocorannya, Chris. Itu menurut Profesor A, kamu boleh makan sebanyak-banyaknya. Nah itu belum menghidupi, saudara. Itu nge-cheat, saudara paham ya? Peraturan intermittent itu kayak puasa Mahanaim pada dasarnya. Saudara terakhir jam 7 malam, 8 malam, makan lagi siang jam 12. Tapi dia belum menghidupinya. Sama dia itu dijadikan peraturan. Pokoknya 8-12 saya nggak boleh makan. Setelah jam 12 sebanyak-banyaknya. Makanlah sebakul, saudara. Tuh saya diceritain ya. Jadi dia udah makan dapat 1 porsi, dia keluarin bekalnya lagi, ceritanya seperti itu. Itu belum menghidupi. Saudara nangkep ya? Pokoknya kalau saya datang Mahanaim ya saya deklarasi, pulang semaunya lagi. Nah sama. Padahal syarat yang Tuhan berikan adalah apa? Dan kamu hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Bukan menjalani yang kutunjukkan, bukan. Hidup menurut jalan. Ini beda. Hidupi dulu. Gak telat. Oh saya gak telat kalau ada acara orkestra. Oh saya gak telat kalau ada Pak Luki atau Coach Rian atau Buin. Enggak. Saudara sudah menghidupi kehidupan yang tidak telat. Menghargai waktu orang lain. Saudara anggap? Dan semua senjata, semua perlengkapan, semua firman. Saudara tahu saya ini kalau kecapean dan malas baca Alkitab, saya akan tanya gini, Tuhan boleh gak baca Alkitab? Itu otomatis. Saya menghidupi. Jadi gak pernah diem-diem supaya Tuhan gak tahu. Ketiduran Tuhan. Gak bisa. Pikir Tuhan bodoh. Ketiduran maaf ya Tuhan. Enggak. Saudara ngantuk itu Tuhan udah tahu. Ini bau-bau gak baca Alkitab nih. Dan saya kan gini, Tuhan ini capek banget Tuhan. Tapi walaupun capek tapi masih Instagram. Capek Tuhan, masih scrolling ya. Capek Tuhan. Kayak Miel, capek gitu. Gak mau pelayanin, gak mau nari, capek gitu. Bajunya dimasukin kulkas kalau sama Miel. Hey kata Miel, hey. Tapi saya menghidupi yang Pak Yusak ajarkan. Sebelum kamu buat dosa apa? Ngomong, ngaku. Tuhan saya ini capek banget Tuhan. Ngantuk Tuhan. Boleh nggak baca Alkitab? 1 pasal. Ya udah saya tetap baca 1 pasal. Setelah 1 pasal tidur ya Tuhan. Punten Tuhan. Mari monggo. Tidurlah saya. Tapi nggak ada istilah. Oh saya berjinah. Oh saya nggak sadar. Nggak ada. Nah kalau saudara belum menghidupi. Saudara anggap ya. Loh saya itu mau jajan. Saya mau makan. Saya mau minum. Saya tanya Tuhan boleh gak ini aku makan? Boleh gak Tuhan ini aku malas banget nih makan. Saya kan gak suka makan. Boleh gak Tuhan saya gak makan? Makan, kamu jaga kesehatan. Nah, saya makan. Nego gak? Kadang. Tapi minimum kadarnya. Nego tuh kayak gini ya. Tuhan suruh baca Alkitab 3. Saya 2 deh. Gak berani saya. 3, oh ya 3. Cuci muka kalau perlu. Pak Jos, suara Tuhan kayak apa Pak Jos? Ya udah, Pak Yusak tuh kan ngajarin. Pokoknya suara yang pertama keluar dari hatimu, taatin dulu aja. Yang penting Tuhan melihat engkau mau. Itu kan.
Nanti ke depan saudara diberikan karunia membedakan roh, saudara makin peka, saudara makin sensitif, saudara tahu makin sejahtera. Itu next level. Dimulai dari mana? Pokoknya saudara didapati Tuhan apa? Mau kok. Contoh, nari misalnya, pelayanan. Atau saudara misalnya janjian ada doa jam 3. Tapi saudara malas banget. Tuhan, ini boleh gak aku izin gak datang jam 3? Terus Tuhan bilang boleh. Oh kayaknya boleh nih gak datang. Tapi saudara tahu saudara gak sejahtera. Itu kayaknya suara daging deh. Saudara sudah mau taat, mau dengar. Itu saja sudah mendengar suara Tuhan. Oke, balik lagi. Tapi yang kedua adalah yang pertama segala. Ingat, mendengarkan segala. Sama-sama katakan. Gak boleh dipilih-pilih. Jadi kalau saudara tahu firman Tuhan berkata jangan mencuri, gak ada pilih-pilih korting-korting, gak ada. Kayaknya kalau mencuri pulpen kayak masih oke deh Tuhan. Mencuri sendal, nah tolong ya, ampun deh. Bingung saya. Diberkatilah engkau supaya engkau bisa beli sendalmu masing-masing. Dalam nama Yesus. Segala. Waktu saudara baca, oh ya, kita ini akan memberi pinjaman dan bukan meminjam. Itu tuh ayat buat saudara suka pinjol itu loh. Itu udah firman segala, udah jangan dikorting-korting ayatnya. Oke, yang kedua apa? Hidupi, sama-sama katakan. Saudara mau jadi penggenap janji Tuhan, amin. Hidupin. Nanti kalau di kantor saudara kayak gini, saudara di pelayanan begini, nggak bisa. Hidupi, itu ya all in. Oke, saya lanjut dulu. Dan selanjutnya, dan saudara melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti ketetapan dan perintah. Yang selanjutnya adalah melakukan. Bilang kiri kanannya apa? Ini bagus banget saudara. Melakukan itu artinya gini, work about anything. Nah, saya mau kesaksian. Di sini ada pemenang kah? Masih ada pemenang yang sisa atau semua sudah diutus? Oke, yang pemenang boleh angkat tangan. Mana pemenang? Oke, masih ada. Saya mau cerita tentang pemenang. Saudara, ada Kak Steve juga ya? Oke, ada Kak Steve, ada Bunda, baru ke toilet ya. Saya ini selama ini sebenarnya nggak terlalu akur sama pemenang. Sebenarnya bukan karena apa, mereka adalah unit yang luar biasa. Tapi ya buat saya ini pemenang, mereka anak-anak STT yang sering tidak mengerjakan peraturan-peraturan yang STT buat. Baik itu skripsi lah, soal lah, ujian lah, itu kita sering cong. Tanpa sadar tentang unit pemenang. Jadi saya itu sama pemenang, ya mereka hebat sih, tapi aduh kenapa ya kalau soal akademis ini ngerepotin banget. Buat saya itu seperti itu ya, ini saya ngaku dosa juga. Nah, tapi kemarin saya ini ke Batam. Ini saya mau cerita, saya nggak tahu orangnya yang mana. Saudara tahu ya, saya ini ke Batam, saya ketemu dengan donatur. Dan donaturnya ini ngajak saya jalan-jalan keliling. Ini Kak Steve dan Bunda harus bangga. Donaturnya ini punya ruko, di belakangnya itu tanah kosong. Tanah kosong yang mau dipakai untuk bercocok tanam, ya, bercocok tanam. Dan karena pemenang ada di Batam, hari itu donaturnya ini bilang tolong doain karena tanah ini belum tanah dia, itu mau dipakai untuk bercocok tanam supaya kita bisa nanam semua yang baik. Saya nggak tahu gimana, tapi mungkin itu sudah ajaran Mahanaim. Maka begitu mereka mulai doling, rukonya itu di depannya, tanahnya itu belakangnya. Jadi harusnya dia puterin kan rukonya, terus kalau mau pakai bercocok tanam ya nanam apa gitu ya. Tapi ini ajaran Mahanaim, dia patok tanahnya dari ujung sampai ujung. Gede saudara. Ini orang anak pemenang ya. Dia punya ruko di depan, belakangnya itu ada tanah kosong, sama pemenang dipatok dari ujung ke ujung. Oke? Singkat cerita orangnya ini datang dan dia kaget loh. Kok kamu patok profetik kecil. Kok kamu patok? Iya Pak, supaya semua tanah yang kita injak jadi milik kita. Bla 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 bla. Saudara tahu, saya diceritain sama donaturnya ini saudara. Itu kejadian mungkin sekian tahun lalu. Saudara tahu hari ini, tanah itu dibangun ruko. Ruko mahal, ruko besar. Saudara tahu apa yang terjadi? Rukonya apa? Kebeli sama donaturnya. Itu patok yang saya rasa, maaf ya Kak Steve dan Bunda, menurut saya pemenang gak kebayang itu tanah akan kebeli. Mereka cuman ya patok lah. Tapi ternyata hari ini
rukonya beneran kebeli. Saudara belum punya rumah, angkat tangan. Minta pemenang patokin. Ampuh doanya. Saya respect sekarang sama pemenang. Maafkan saya pemenang, sempat meragukan kalian. Saudara belum punya ruko, belum punya rumah, belum punya tempat kebaktian. Minta pemenang. Pantesan GWR dikasih. Pemenang sering doling ke sana, saudara. Pantesan. Di Alkitab ditulis gini, dan melakukan semua ketetapan dan perintah. Artinya itu gini, work about anything. Lakukan yang menjadi bagianmu, nak. Pemenang hari itu bagiannya patok. Dia bukan kayak saya ketemu donatur, doain ini. Bukan, konseling bukan. Dia bagiannya patok dan jadi kok. Saudara nangkap gak? Loh bahkan saya baru pulang. Saya belum dengar kabar, oh iya Pak, tanah yang papa doain langsung apa? Belum, saya belum dengar. Tapi ini tanah yang dipatok sama pemenang. Jadi kok. Itu pekerjaan yang mereka lakuin. Kemarin STT berenang sama Ibu Keisha. Gak tau lah, pokoknya mereka punya jadwal fellowship bersama. Dan itu cuaca panas. Dan mereka cuma bilang, ini anak STT gak bisa doa minta awan kah? Maaf Pak, pelajaran kami di STT cuma mengusir hujan Pak. Fasenya cuma satu. Oke, gak apa-apa. Kita anak rock kebalikannya. Setiap kali KKR pasti mendung atau hujan, saya bilang. Oke, anak STT minggir dulu. Anak rock berenang dulu. Begitu anak rock berenang, mendung saudara. Oke, cocok kita sekarang. Cocok, pas. Jadi mereka singkat cerita, mereka saling melengkapi. Saudara, semua orang harus melakukan bagiannya masing-masing. Nah, saya mau cerita lagi. Ini saya banyak kesaksian, saudara. Tiba-tiba BK, kalau saudara tahu yang jaga Miel, itu dapat tawaran. Nah, saya itu cerita sebelumnya ya. Semua anak rock itu diutus, yaitu bagian melakukan yang saya lakukan, yaitu saya mengutus orang-orang. Ya, termasuk saya juga kan diutus. Kenis diutus memegang pabrik. Widya diutus memegang gereja. Saudara bisa lihat ya, memang semua sesuai kapasitasnya. Kenis pintar pegang pabrik, Widya jago khotbah pegang gereja, Obaja, Yohanes, Julia dikirim ke Papua, bangun rumah singgah, pergi ke pedalaman. Saudara bisa lihat ya, semua Tuhan berikan sesuai yang mereka bisa lakukan. Dan tiba-tiba ada tawaran untuk Rebeka. Di sini mungkin ada mamahnya, saudara kenal BK yang biasa jaga Miel, yang biasa nganter Miel ke sekolah. Saudara tahu ada tawaran untuk BK ke Amerika. Bukan pegang gereja, bukan pegang pabrik. Saudara tahu ngapain? Ngurus anak. Saya itu sampai gini BK, lu sampai gak sadar ini loncatan yang Tuhan desain buat kamu, keterlaluan kamu BK. Kenis dapat tawarannya pabrik, Widya tawarannya gereja, Obaja tawarannya rumah singgah. Kamu tawarannya gendong anak. Coba tawaran macam apa itu saya bilang. Tawaran macam apa? Joshua, kamu dapat loncatan iman, main game selama 1 bulan, bebas dari tanggung jawab Mahanaim. Saya rasa tanggung jawab itu gak akan datang dalam hidup saya. Saya dikasihnya apa? GWR. Saudara, saya itu masih suka main game, saudara. Saudara ngeliat saya main game, gak mungkin. Itu bukan Pak Jos sekali. Saya suka main game, saudara. BK memang pekerjaannya adalah apa? Jaga Miel. Saudara tahu ya? BK itu bukan pengkhotbah, dia bukan WL, suaranya rada Defton saudara ya. Dia gak bisa denger rada BK tuh, rada. Jadi kalau kami doa di rumah tuh BK yang benar nyanyinya gitu. Dia itu tugasnya jaga Miel. Tiba-tiba dapat loncatan, kan saudara tahu ya, semua kita ditawari Tuhan loncat. BK dapat loncatan iman. Loncatannya apa? Jaga anak. Dan saya berkata, BK, lu kalau gak pergi, lu keterlaluan banget BK. Singkat cerita sekarang dia udah ada di Amerika, saudara. Keren banget ya. Saya gak tahu di sini ada mamahnya atau enggak. Mamahnya rada ngomel-ngomel, tapi gak berani ke saya, ke anaknya. Gak apa-apa lah saya. Bagian saya memang mengutus semua orang. Singkat cerita BK di sana, hampir setiap hari saya di-chat sama yang manggil dia di sana. Dia diberkati banget sama BK. Setiap hari BK dengerin khotbah. Ya sih, di rumah saya juga dengerin khotbah terus. Sampai dia juga ikutan di-upgrade denger khotbah. Itu tiba-tiba lagi sakit, ada BK di situ. Mungkin saya bilang, kayaknya dia sakit karena ketularan BK. Saya bilang itu virus dari Bekasi, saya bilang. Tapi dia sakit pas ada BK ngerawat serumah, saudara. Dan saya ngeliat gini, setiap kita ini akan ada bagian yang harus saudara kerjakan.
Tiba-tiba dari semua pelayanan khotbah, doling, ngusir setan, doain orang sakit, BK bisa pelayanannya apa? Ngurus anak di Amerika. Tenang, nanti pulang saudara. Ini cuma loncatan iman buat dia. Tapi saya sungguh-sungguh melihat saudara perlu mendengarkan segala, saudara perlu menghidupi, dan saudara perlu apa? Melakukan. Tuhan akan memberikan Ibrani 11. Saya coba pelajarin, semua mereka melakukan yang berbeda. Habel, saudara bisa baca Ibrani 11, saudara akan melihat karena iman, Habel melakukan apa? Karena iman maka Henok melakukan apa? Saya coba rangkum dengan cepat. Habel mempersembahkan korban dan bahkan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Henok berkenan kepada Tuhan. Nuh membangun bahtera. Abraham taat untuk pergi dan tinggal ke tempat yang ia tidak tahu. Ayat yang ke-8 sampai 9. Sarah menganggap Tuhan sang pemberi janji, dia yang setia. Cuman menganggap Tuhan setia, dia diperhitungkan Tuhan. Saudara nangkap ya? Itu bagian yang Sarah lakukan. Bagian yang Sarah lakukan adalah menganggap Tuhan sang pemberi janji setia. Saudara bisa buka di ayat yang ke-11. Ishak, kenapa Ishak bisa menggenapi janji? Karena memandang jauh ke depan dengan memberkati orang yang tepat. Saudara bisa bayangin gak? Ishak memberkati orang yang tepat. Jadi kalau saudara tumpang tangan ke tangan yang ke orang yang tepat, jangan-jangan itu adalah kunci saudara menggenapi janji. Itu yang dilakukan Ishak, ayat yang ke-20. Karena dia memandang jauh ke depan dengan memberkati orang yang tepat. Kalau saudara tahu ceritanya, Ishak hari itu dibohongin sama Yakub. Tapi itu dihitung Tuhan sebagai apa? Kebenaran loh. Bingung ya? Ishak dibohongin, ketipu. Tapi itulah tindakan iman yang menurut Paulus, menurut Tuhan, Ishak melakukan dengan benar. Yakub bersandar pada tongkat, itu artinya perjalanan dengan pengalaman dengan Tuhan yang utuh sampai tongkatnya penuh. Yusuf menyiapkan Eksodus, ayat yang ke-22. Musa menolak disebut sebagai orang Mesir, memilih sengsara. Jadi kalau saudara bisa kerja di luar, saudara pilih ada di Mahanaim, itu saudara sudah melakukan apa yang Musa lakukan. Dan jangan-jangan itu adalah kunci saudara menerima janji. Saudara bisa ngikutin sampai di sini? Rahab menyambut pengintai dengan baik. Jadi kalau saudara ini menyambut orang dengan baik, bukan cuma hamba Tuhan, para security menyambut para pemimpin dengan baik, jangan-jangan itu sudah menjadi kunci untuk saudara menggenapi janji. Saya bisa lanjutin dikit. Yosua mengabdi dan melakukan instruksi Tuhan. Ada Daud di situ yang melakukan kehendak Tuhan melewati didikan. Ada Daniel yang meresikokan diri menyembah Allah yang hidup. Ada Hosea menyintai perempuan sundal dan lain sebagainya. Dan mereka semua punya satu kesamaan, yaitu tidak ada melakukan yang sama. Mereka semua melakukan yang berbeda. Selama ini saya berpikir kita semua harus ada di track yang sama. Kemudian saya mendengar kesaksian dan khotbah dari seorang bernama Todd White, kalau saudara tahu. Saudara, Todd White ini kesaksian gini. Dia semua khotbahnya mirip. Intinya apa? Intinya satu, semua orang harus jadi penginjil. Kalau ada 1.000 orang di tempat ini, 1.000 orang menobatkan 10, ada 10.000 orang, 10.000 orang menobatkan 10 lagi minggu depannya. Berarti ada 100.000 menobatkan 10 dalam minggu ke depan. 1 juta orang menobatkan 10 lainnya, 10 juta orang. Sampai di akhir tahun seluruh dunia diselamatkan. Itu prinsipnya Todd White. Sederhana sekali. Dan saya tuh cuma bilang gini, Tuhan, kalau saya harus ngikutin apa yang Todd White lakukan, saya gak bisa Tuhan. Saya ini nginjil ini rada gak bagus. Perkenalkan, saya Joshua Christian, saya lahir dari keluarga kaya. Papa mama saya baik-baik saja. Saya punya anak baik, saya orang kaya. Terima kasih, mau terima Yesus. Bingung. Kaleo tuh kesaksian bagus. Saya lahir broken home, papa saya begini, rumah saya sepetak. Saya masih bisa hafalin saudara khotbahnya. Sekarang siapa yang mau berikan hidup pada Tuhan, maju ke depan. Itu keren, hidupnya berubah. Saya ini kurang. Siapa yang mau hidup baik-baik, sama seperti saya punya anak, orang tua baik-baik, kakak saya juga baik-baik. Semua kami keluarga kaya, itu karena Yesus. Dan mereka berkata,
semua orang harus melakukan bagiannya masing-masing. Ada seorang bernama Heidi Baker. Dia tinggal dia dari Inggris, dia tinggal di Mozambik. Dia mendapat nubuatan untuk mukjizat untuk orang buta. Selama 1 tahun dia berdoa untuk orang buta. Selama 1 tahun dia tumpangi tangan orang buta dan gak ada yang sembuh. Tahun selanjutnya semua orang buta yang dia tumpangi tangan sembuh. Dan hari ini dia punya 10.000 cabang gereja hanya di Mozambik. Dan saya berkata gini, Tuhan, kalau saya disuruh tumpangi tangan orang buta, paling hari ketiga saya udah gak punya iman, Tuhan. Gak usah hari ketiga deh. Orang ketiga saya udah gak punya iman. Maaf, saya waktu orkestra apa tuh, Mujizat atau Signs and Wonders, saya doain papahnya Ica yang stroke, Pak Mei. Saya tumpangin tangan, saya punya iman. Kemarin dekor 9/11 saya ketemu lagi, masih stroke. Iman saya rontok serontok-rontoknya, saudara. Jujur. Dan saya ini gini, kacau saya ini. Saya ini parah iman saya buat doain orang itu. Ngeri iman saya. Tapi ada orang-orang seperti Pak Joner, ada sebagian saudara yang tumpangin orang sakit itu pede banget. Dari lumpuh, sekarang bisa ngesot 1 langkah, itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya itu cuma gini, dahsyat deh. Dahsyat, saya ikutan tepuk tangan saudara. Saya itu gak punya iman. Dan saya berdoa, kita semua itu melakukan yang glorious begitu, saudara. Saudara, ada biola dari seorang pemain terkenal namanya Paganini. Walaupun sebenarnya dia terkenal sebagai devil violinist gitu ya. Karena dia mengikat perjanjian dengan iblis. Tapi ada cerita bagus tentang biola ini, saudara. Boleh gambarnya dimunculkan? Saudara, biasa biola itu diwariskan dari maestro kepada maestro. Jadi kalau saya ini pemain biola, maka waktu saya sudah pensiun atau mungkin sudah berumur, maka saya akan menulis surat wasiat. Biola saya ini akan saya berikan kepada si A untuk dia terus lanjutkan. Dan itu akan menjadi biola yang legendaris sekali. Bunyinya akan semakin baik. Itu akan semakin mahal. Bahkan sampai miliar. Bahkan mungkin ratusan miliar. Tapi ada seorang maestro. Saya lupa nama istilahnya itu apa kalau maestro biola. Dia ini memutuskan untuk biolanya waktu dia nanti mati. Biolanya diberikan kepada kota itu untuk ditaruh di museum. Dan singkat cerita, waktu Paganini pensiun, Paganini meninggal, biolanya ini ditaruh, dipersembahkan kepada kota itu. Kota di mana dia tinggal, di Italia. Dan hari ini biolanya terpampang di satu museum yang ada di Italia. Diberikan kepada museum, diberikan kepada kotanya. Dan suatu kali biola ini mau dibersihkan dan mau dicoba. Apakah biola ini suaranya semerdu apa, suaranya seindah apa. Dan begitu ada orang yang membuka dari kotak dan mau mencoba memainkan, ternyata biolanya lapuk dan tidak pernah bisa dimainkan lagi. Dan bahkan menurut ilmuwan, biola ini akan kita tunggu sekian puluh tahun lagi, maka biola ini akan rusak total. Saudara tahu biasa biola itu akan diwariskan dari satu generasi kepada generasi. Tapi biola ini ditaruh di museum dan tidak pernah dimainkan, maka biolanya malah lapuk. Saudara, itulah semua janji, semua karunia yang saudara putuskan, saudara taruh di dalam dan yang engkau biarkan lapuk di dalam hidupmu, saudara. Semua janji rock covenant, semua janji mujizat, janji kelimpahan, semua janji dari batu kecil akan menaklukkan dunia, janji di mana batu kubur sudah dibangun, semua janji glorious yang Tuhan kasih. Saudara harus mendengarkan segala yang Tuhan perintahkan. Saudara menghidupinya dan saudara apa? Melakukan. Waktu saudara mendengarkan segala yang Tuhan perintahkan. Bukan mendengarkan segala suara ya. Mendengarkan segala yang Tuhan perintahkan. Lalu saudara menghidupinya. Semua yang saudara dengar, setiap firman, itu saudara mulai menghidupi. Saudara bukan cuma dengar, lihat PPT-nya bagus, dan saudara tinggalin, saudara catat di buku, dan saudara tinggalin enggak. Tapi saudara mulai mempraktekkan, dan saudara mulai menghidupinya semuanya.
baru di situ saudara mulai melakukan bagian saudara kan masing-masing. Kameramen akan pegang kamera dengan setia, saudara cleaning service, saudara akan membersihkan toilet dengan service excellent. Dan semua itu akan ditimbang Tuhan. Dan ujungnya saudara didapati, saudara akan menjadi penggenap dari janji Tuhan. Mari saya mau ajak kita sama-sama tutup Alkitab kita, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.